Satu hal yang menarik itu di Indonesia orangnya kreatif ya. Kreativitas sebenarnya yang satu modal utama. Di dalam desain RPJMN misalkan, itu arahnya bagaimana memproduksi workers. Ini menjadi masalah mendasar tentang bagaimana sebenarnya kita mendesain tujuan berbangsa bernegara. Masih ada ruang-ruang kosong yang belum sentuh tapi sudah lompat. Penting bagi kita untuk kenali kembali sebenarnya tradisi kita itu berdiskusi. Bagaimana sih kebijakan pendidikan kita? Apa yang mau kita harapkan? Kalau kita bicara regulasi, Gus, kan ada setahun 2 tahun terakhir ini kan publik ya seperti ditinggalkan. Pemerintah lari kencang untuk membuat. Boleh minum dulu nggak? Silakan. Silakan diminum, dimakan juga. Nah, haus juga. Iya. sambil saya tanya, publik kan kemudian seperti ditinggalkan oleh pemerintah dalam membuat regulasi atas nama percepatan ekonomi misalnya dan situasi lapangan kerja. Ada tadi disebutkan Omnibus Law, terus kemudian Undang-Undang KPK juga yang sempat membuat Indonesia relatif ramai begitu ya. Nah, sekarang salah satu rancangan undang-undang yang sedang dibahas adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, menurut Gus Kisai ini apa nih? Ini barang apa? Dan bagaimana publik harus memastikan agar tidak lagi kecolongan ke depan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun DPR? Pelindungan data pribadi. Ya. Menarik sih, selama ini kita selalu abai terhadap apa dan siapa kita. Kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari hak asasi kita yang wajib dilindungi, yang harus dipastikan keamanannya, dan harus dipastikan pencegahan penyelewengan. Jadi saat ini memang di Indonesia ada banyak regulasi undang-undang, PP ataupun permen yang bicara soal data pribadi. Tapi tidak ada satu undang-undang yang secara bahasanya orang DPR itu undang-undang primer, aturan primer yang utama yang bisa dirujukan untuk bagaimana sebenarnya pemberlakuan data pribadi. Data pribadi itu ada apapun, simpelnya ya, apapun yang bisa mengidentifikasi seseorang ataupun apapun yang bisa diasosiasikan kepada seseorang, maka itu adalah data pribadi untuk mengenali seorang ya. Ini secara simpelnya itu ada definisi yang akademis, textbook ya, tapi yang secara umum gitu bahwa apapun misalkan bahwa contohnya nomor HP misalkan, itu kan penting, atau ukuran baju, ukuran jari manis, jari kelingking itu juga kelihatan, itu diidentifikasi, ataupun juga alamat, itu juga data-data yang secara langsung mengidentifikasi atau digunakan mengidentifikasi seseorang, maka itu bisa dikatakan sebagai data pribadi. Nah, bila hal tersebut itu disalahgunakan ataupun tidak diproteksi atau misalkan diumbar dengan sendirinya, ada dua kemungkinan. Pertama, ada kerugian di pihak orang yang punya datanya karena terekspos dan ada kemudian disalahgunakan. Yang kedua adalah kerentanan yang akan dihadapi oleh si pemilik data atas potensi-potensi yang negatif terhadap dirinya. Dan tentunya ini hal yang sangat penting. Kita bicara soal bagaimana hak kita wajib dilindungi oleh pemerintah. Karena kalau kita bicara perspektif teori ya, teori HAM itu bahwa duty holder itu siapa, duty bearer itu siapa. Jadi dalam data pribadi juga tidak lepas dari disebut hal itu. Sorry Gus, ini saya masih agak bingung bagaimana orang kemudian nomor sepatu atau ukuran baju jadi berbahaya ketika terekspos misalnya. Aku punya HP juga kan? Iya. Di dalam itu ada aplikasi apa? Marketplace, ada nggak? Iya.
Iya nggak? Ada nggak? Iya. Di situ apa yang biasanya kita kita taruh di situ? Biasa beli itu Tommy beli di mana? Kalau lagi mager biasanya searching. Nah, secara nggak langsung kan itu kita mengekspos diri kita kepada orang-orang yang para pengintai, so-called orang-orang yang mencari data soal namanya Arif ketika masuk ke Tokopedia, dia browsing ini pasti yang dicari adalah ukuran seperti ini, ukuran ini, warnanya seperti ini. Jadi nanti kita akan berondong dia dengan informasi tambahan, karena otomatis kita yang mendaftar itu kan kita menyerahkan penguasaan data kita kepada orang lain sebenarnya. Yang kadang kita yang saya pastikan Arif nggak baca term of soal ketentuannya, sehingga nggak tahu tiba-tiba kok dapat SMS atau di dalam emailnya, kalau pakai email ada tawaran tentang ini, tentang itu, padahal kan nggak ada hubungannya, nggak pernah browsing itu, tapi hal serupa itu yang pernah dia. Jadi inilah yang saya pikir menjadi penting ya untuk diperhatikan, sehingga ketika kita memasukkan ukuran sepatu gini, model sepatu seperti ini, nanti tiba-tiba pas 12 ada promo besar-besaran model sepatu seperti ini, ukurannya ada gitu kan, saya langsung akan muncul. Saya sendiri juga sering dapat seperti itu. Jadi saya hanya mengatakan bahwa saya mengalami hal tersebut karena juga selama pandemi ini juga ternyata juga menguras isi dompet. Dan ini juga ternyata ada masuk informasi itu. Misalnya saya buka sosmed itu iklan yang keluar itu iklan itu yang kalau nggak sepeda, sepatu. Jadi kita kecenderungan searching maka itu akan kelihatan itu kan preferensi itu kan ada kerentanan di situ. Nah, kita nggak perlu, kita nggak sadar, secara nggak sadar karena kita ini bete, bosen, mager, gabut. Ya udahlah browsing, expose semuanya. Akhirnya kita dibombardir dengan itu. Atau kita ke mana jalan dekat mall, tiba-tiba bebek doer, tukarkan, sama tuh terekspos. Lewat SMS gitu ya. Oke. Pernah nggak? Sering. Bahkan lewat, kan kalau naik motor begitu lewat sampai ke rumah biasanya ada banyak SMS gitu yang lewat KFC, lewat apa dan sebagainya. Nah, tapi kan ini berarti hanya murni bisnis, Gus. Ada nggak kerentanan lain yang kemudian membahayakan diri secara khusus misalnya dari tereksposnya data pribadi? Kalau gini sebenarnya, yang nggak sadar itu kan, kadang ketika kita membuka informasi itu ke publik, ada saja orang yang untuk satu kepentingan bisnis, yang kedua kepentingan negatif lainnya. Yang sering, yang mudah atau dapat kita lihat itu mungkin praktek-praktek soal cloning informasi kita untuk nipu-nipu, kan kerugian yang kita dapatkan. Atau juga untuk pinjaman online misalkan, itu kan juga akhirnya dengan exposure ke kita masuk ke data handphone segala, data yang lain juga akan terbaca. Nah, dengan membuka diri kita tanpa ada benteng regulasi atau aturan yang melindungi bagaimana data itu dicuri dan kemudian disalahgunakan dan bagaimana kita menuntutnya, otomatis di sini ada potensi penyalahgunaan yang bisa berdampak hukum misalkan, berdampak ekonomis berdampak banyak di situ. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa dampak negatif dari terbukanya data adalah kita sangat mungkin sekali untuk mendapatkan, bisa jadi ancaman, bisa jadi penipuan, bisa jadi hal-hal yang memang negatif untuk kita. Positifnya mungkin ada juga, misalkan kan ketika kita buka, positifnya artinya kan tiba-tiba kita pengen cari kerja misalkan kan, karena diekspos dapat dapat kiriman lowongan kerja. Nah, itu salah langsung, tapi kan juga belum tentu itu juga verified. Bisa jadi itu juga sebagai modus. Banyak modus-modus yang kemudian berdampak negatif kan. Seolah-olah positif, tapi sebenarnya kan enggak seperti itu. Dikasih pekerjaan, datang, ternyata ditipu. Ternyata di banyak kejadian. Ternyata misalkan di teman-teman pekerja migran misalkan, itu juga banyak kejadian-kejadian mendapat informasi yang tidak pasti, tapi seolah-olah beneran, berangkat ternyata
menjadi korban perdagangan manusia. Ini kan kerentanan-kerentanan yang sangat sering terjadi. Yang paling jelas menurut saya itu adalah bahwa kita rentan untuk belanja online. Ya, dompet kering ya Gus ya. Dompet kering. Oke. Nah, kalau dompet kering mungkin pemerintah dalam tanda kutip justru senang karena ekonomi tumbuh dan lain sebagainya. Tapi dalam sisi yang lain misalnya tadi berpotensi hukum dan sebagainya. Artinya kan ada keamanan warga negaranya yang terancam. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa RUU yang tadi sedang dibahas sama pemerintah dan DPR itu terkesan sejauh ini ya belum terselesaikan. Ini persoalan utamanya di pembahasan setiap diskusi di rapat panja itu apa sih Gus? Atau apa isu yang beredar di publik? Ya, gini sebenarnya kalau kita bicara data pribadi, tidak semua dari kita kita semua adalah rentan terhadap penyalahgunaan tadi itu. Tidak ada spesifik oleh A, B, C saja. Sebenarnya ya, kita semua rentan, semua dari kita. Tapi kemudian kita tidak pernah sadar bahwa kita itu rentan karena merasa kita tahu Tapi faktanya bicara soal data pribadi ini, aturan ini, tidak banyak kok yang sadar soal apakah datamu ketika kamu mengaktifkan nomor HP yang kamu miliki itu otomatis akan menghindarkan dirimu dari potensi-potensi penyalahgunaan, potensi-potensi penggunaan KTP dan lain-lain untuk pilkada misalkan, calon independen misalkan dan lain-lain, atau DPD misalkan, itu kan juga menjadi hal yang menjadi ketidaktahuan kita. Nah, dari sini memang publik penting ya untuk mengetahui apa itu data pribadi, bagaimana mereka harus menjaganya, dan apa dampak yang akan terjadi bila data itu terekspos. Dan ketiadaan aturan tentunya akan menjadi yang baku ya, yang bisa berdampak kepada ketidaknyamanan, bahasanya apa ya, kegalauan atau ketidakpastian terhadap permasalahan hukum yang bisa timbul dari penyalahgunaan data misalkan. Jadi dari sini penting untuk segera dibahas, segera diselesaikan. Tapi kan kemudian yang menjadi masalah adalah ketika sebuah isu tidak menjadi prioritas dari para pengambil kebijakan, maka dia akan dinomor sekian kan. Nomor dal atau bangsa alif kan pertama nomor sekian kan gitu kan. Contohnya soal ini pelindungan data pribadi, undang-undang ini kan dari tahun lalu sebenarnya sudah dinaikkan, didorong karena antisipasinya penting. Data is new oil, ya, minyak baru kata Arif kan sering kali waktu dalam diskusi makan itu lah. Jadi mengutip itu ya harus jaga. Kalau enggak ya kita akan tenggelam, kita menjadi korban kan itu. Jadi pembahasan, diskusi, dialog di 2019 tidak selesai, ya kan? Baru resmi di 2019 resmi menjadi sebuah agenda prolegnas ya, prioritas 2020 harusnya selesai. Ini tahun sudah berakhir. Alhamdulillah belum selesai. Dan belum selesai. Itu kenapa? Masalah utamanya apa sebenarnya? Karena kan urgensinya sudah kelihatan, sudah juga ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dan sebagainya. Tapi kok pemerintah diam-diam saja? Mungkin nggak berdampak kepada mereka. Begini, kalau saya membacanya gini, bahwa kita ingat bahwa bersamaan dengan prioritas data pribadi menjadi prolegnas, bersamaan juga dengan pidato Pak Presiden tentang pentingnya mengatur, membuat regulasi yang bisa menjadi payung misalnya kan. Nah, ada kondisi ekonomi yang juga harus dihadapi ya, dan lain-lain. Nah, cuman kemudian kan ketika ini disepakati tidak menjadi prioritas karena diasumsikan ini hanya dampaknya kecil. Satu. Yang kedua, tidak ada tuntutan yang keras seperti tadi yang contohnya soal petani yang terdampak tadi. Saya milenial berapa sih totalnya populasi di kita? Andaikan ya mereka sadar bahwa mereka itu rentan. Apa yang terjadi? Model pressure seperti petani tadi seperti mungkin muncul karena ketidaksadaran. Sadar Anda itu? Apakah Anda sadar data Anda rentan misalkan? Datanya Om Arif rentan.
bahwa Anda itu rentan juga. Saya kadang abai karena saya bukan milenial. Tapi kondisi ini yang menciptakan pressure-nya kurang. Jadi beberapa teman ya, ada Elsam, ada kemitraan, ada koalisi ya, ada LBH Pers, LBH Jakarta, teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada AJI yang sebenarnya punya perhatian, tapi kemudian juga tidak semuanya punya pemahaman yang seimbang soal apa itu data pribadi. Secara umum seperti itu, tapi secara detail konseptualnya seperti apa? Damai seperti apa? Apakah ini hanya orang perseorangan atau juga individu lain atau macam-macam, itu juga menjadi perdebatan. Bila ini mengatur soal A misalkan, yang kemudian A ini akan berdampak kepada akses to resources of those who have the powers, berbeda. Berbeda, pasti akan diprioritaskan. Selesai Undang-Undang Minerba misalkan, ya. kurang cepat apa misalkan. Ada prioritas bagi pengambil kebijakan. Jadi saya pikir sebenarnya kan sudah baik sekali ketika di Desember masuk, Januari mulai pembahasan, dan kemudian ada COVID dan lain-lain, sehingga ada prioritas-prioritas yang harus diselesaikan. Yang kita hanya bisa bertanya kepada Tuhan. Bukan rumput yang bergoyang ya, Gus? Bukan lah. Nah, tadi kan disebut milenial, Gus. Tadi kan milenial yang harusnya sangat terdampak karena dia yang mengakses paling banyak di internet gitu ya. Nah, kalau kita lihat milenial kan ada beberapa tipe. Ada juga milenial yang kemudian jadi penasihat presiden, ya kan? Sempat booming tuh, ada grup milenial staf khusus milenial presiden. Terus kemudian juga di parlemen ada juga anggota parlemen yang milenial juga. Ya. Nah, apakah posisi mereka atau keberadaan mereka di pemerintah dan di DPR ini tidak bisa mendorong tidak bisa mendorong hak dan hak asasi mereka sebagai milenial dan pengguna internet? Siapa bilang nggak bisa mendorong? Nah, buktinya? Bisa. Buktinya didorong bisa. Memutuskan nggak bisa. Itu yang kita kerjakan dalam di program ini ya, program kita Inspire ini. Ini kan idenya kan dorong, bisa dorong. Tapi kan proses nggak berhenti di situ. Policy influencing cycle itu tidak hanya merumuskan, mendorong, tapi make decision. Do they make decision? Apakah mereka mengambil keputusan untuk itu? Tidak. Di pengalaman kita menjalankan program Inspire ini di 5 tahun ya, dari 2015 dan ini ending this month. Sayang sekali program ini berakhir. Di 3 tahun pertama kita fokus tentang bagaimana mendorong peran politisi muda di DPR untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan. Ya kan? Faktanya kan bahwa suara anak muda, agenda pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi prioritas. Bagaimana mereka dengan angka-angka mereka yang terus menanjak di grafiknya Bapak yang ada di parlemen, tentunya kan ada suara, ada posisi yang harus diselesaikan oleh mereka. Faktanya adalah ketika mereka mengabsorb informasi ya dalam misalkan dengar pendapat ataupun bahasanya itu RDP ataupun serap aspirasi. Aspirasi itu kan dirumuskan, diterima, berjanji kepada konstituen ini mau dirumuskan, selesai balik ke DPR, dirumuskan sebagai usulan pribadi dia ke partai, ke fraksi mengatakan ini tidak relevan. Mereka mau bilang apa? Negosiasinya kurang gitu kan. Tidak ada kemampuan negosiasi ini. Tidak ada proses yang melanjutkan daya dorong tadi. Ya, jadi artinya setelah itu ketika dalam proses dialog deliberatif dan make decision, akhirnya itu tidak terwujud. Nah, jadi ini menjadi tantangan terbesar kita, bahwa makanya anak muda itu adalah salah satu kelompok rentan yang diidentifikasi dalam agenda 2030 atau agenda pembangunan berkelanjutan. Jadi jangan berbangga Anda Bapak sebagai anak muda, Anda itu rentan. Saya juga rentan maksudnya. Tapi kerentanan ini ya yang perlu didorong. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Jadi apakah mereka bisa selesai? Enggak, karena memang nggak ada kemampuan mengeksekusi. Masih terlalu banyak kekuatan yang tidak kelihatan. Ya, berarti bukan hanya persoalan kemampuan negosiasi, tapi ada invisible hand yang
kemudian Insya Allah seperti itu. mengatur semuanya ya. Ya memutuskan semuanya. Yang terjadi tidak di gedung parlemen, ya kan? Tidak di gedung DPR, tapi di luar itu yang menyelesaikannya. Warung kopi tadi. Nah, insya Allah. Jadi berdialog. Ya, kalau warung kopi itu kan apa namanya ya, di pinggir jalan, itu kan di kafe. Kafe. Nah, ini kan kita sedang menghadapi bonus demografi. Di mana hampir tadi disampaikan mayoritas penduduknya adalah milenial dan Gen Z. Yang tadi disebutkan juga di sisi lain rentan. Sementara pemerintah kok agaknya belum mau memprioritaskan agenda-agendanya kaum milenial dan Gen Z sebagai prioritas pembangunan. Energi bersih tadi misalnya climate change, perubahan iklim, pelindungan data pribadi juga dan sebagainya. Sepertinya masih jauh dari panggang untuk dilakukan sama pemerintah. Padahal ketika kita ingat beberapa tahun yang lalu saat pemilu, semua orang berubah menjadi milenial. Semua orang calon presiden berubah menjadi calon presiden milenial, walaupun secara umur sudah nggak masuk, dimasuk-masukin dan sebagainya. Setelah milenial memilih pemimpin, parlemen, anggota parlemen dan sebagainya, seperti ditinggalkan. Nah ini gimana caranya, Gus, untuk kemudian menagih milenial nih, saya dan teman-teman selaku milenial dan Gen Z untuk menagih pemimpin bahwa kalian sudah berjanji dulu di pemilu, sekarang saatnya kami tagih janjinya. Gimana caranya, Gus? Apa harus seperti petani tadi di India? Atau seperti apa? Ya, saya orang tua, saya nggak bisa memberikan solusi. Karena itu masalah Anda, masalah anak muda. Nah, ini yang repot. Katanya gini ya, sebenarnya itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Artinya kan bahwa anak muda memang mereka harus juga sadar tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga dan lain-lain. Tapi juga kemudian harus ada lubricants atau support system di luar kelompok itu yang juga harus berperan. Bagaimana kita mengidentifikasi orang-orang senior seperti saya, seperti ID kita misalkan, itu kan senior yang bisa juga menjembatani komunikasi, bagaimana membangun collaborative action tadi itu terwujud ya. Itu insya Allah bisa dijadikan satu awalan untuk menuju proses untuk menagih janji tadi. Artinya bahwa bila anak muda sendirian, kelompok muda sendirian, bisa jadi mereka belum menemukan jalan atau cara yang tepat bisa jadi. Kalau mereka berbagi dengan kelompok lain yang lebih tua, lebih senior atau gimana, bisa jadi ada pertemuan ide yang bisa klop, bisa bertolak belakang, tapi akan ada yang jelas saya pikir akan ada ketemu solusinya. Sila keempat. Apa bunyinya? Hikmat, musyawarah. Ini kan tadi dialog tadi sebenarnya. Ruang-ruang dialog yang diceritakan menarik. Kita melakukan UTAS kemitraan ini kan ruang-ruang yang bisa jadi kita jadikan istilahnya berbagi alternatif untuk mencoba bisa jadi ini relevan, bisa jadi tidak dan lain-lain. Tapi kan ini ruang-ruang itu perlu dibangun. Musyawarah, mufakat. Musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Demokrasi starts with dialog. Dialog, musyawarah, mufakatan, ya tentunya ada kesepakatan dari saya bahwa bila ini bisa dibuka, bila support system ini juga bisa dibangun, dan bila kemudian yang paling berat sebenarnya kepentingan ya, kalau kepentingan sudah sama, ya kan, untuk Indonesia yang bagus, baik, insya Allah bisa ketemu jalannya. Itu sih menurut saya secara singkatnya. Balik mengakses ke diri itu penting. Oke. Nah, Gus, ada lagi nih. Saya ingat sebenarnya ketika data pribadi kita bocor atau bisa diakses secara bebas oleh orang-orang gitu ya atau siapapun, terutama oleh swasta begitu. Ini kan jadi menimbulkan adanya polarisasi misalnya. Kalau kita lihat di sisi lain tadi data pribadi bisa digunakan untuk bisnis dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga ini bisa menimbulkan polarisasi. Bagaimana mesin
atau artificial intelligence kemudian menangkap satu profil yang kemudian bisa memperkuat polarisasinya dia. Ketika dia searching isu-isu yang sangat ke kanan begitu, maka akan dibangun dia menjadi semakin kanan. Sebaliknya, ketika ada milenial yang kemudian searching isu-isu yang ke kiri begitu, dia jadi sangat ke kiri-kirian. Di dunia nyata dia bertemu. Nah, ini polarisasi ini kan berbahaya untuk tadi integrasi bangsa, untuk isu-isu kedaulatan dan keindonesiaan secara keseluruhan. Apa ini tidak ditangkap oleh pemerintah, Gus? Ditangkap, insya Allah. Kenapa ini tidak jadi kemudian persoalan yang harusnya bisa. Tadi kan balik ke poin tentang prioritas. Bagaimana pemerintah saat ini meletakkan prioritas itu? Bagaimana kita sendiri sebagai warga meletakkan sebagai prioritas yang harus disampaikan? Ini dari pertanyaan-pertanyaan yang harus secara kolektif kita harus jawab. Apakah kita sudah meletakkan itu semua? Apakah hanya segelintir dari kita? Indonesia luas, Bung, misalnya gitu. Aceh, Papua, Timur Laut dengan dinamika yang sangat tinggi. Itu seperti apa? Apakah dalam proses kita melakukan konsultasi publik, pembahasan soal undang-undang PDB ini dari Aceh to Papua misalkan, yang kita lakukan secara virtual, itu juga kita temukan pemahaman yang berbeda-beda. Ketidaktahuan soal apa itu data pribadi, kenapa ini rentan, apakah praktek ini boleh, bagaimana bila menemui masalah itu, ada nggak cara mengadunya, bagaimana penyelesaiannya. Masalah masih, sehingga ketika itu aja belum selesai, bagaimana tadi poin yang tadi itu bisa akan dilakukan, selesaikan bersama-sama. Bila kita sebagai warga juga belum memprioritaskan itu sebagai agenda, dan bila kemudian pemerintah juga tidak meletakkan sebagai prioritas utama untuk serving the public, ya nggak akan selesai sebenarnya. Itu selesai bisa kok kalau itu Gus Dur mengatakan ya gitu aja kok repot bahasanya kan itu kan ulang lagi ya. Artinya kan bahwa bila Undang-Undang Dasar 45 tadi diterjemahkan sesuai dengan amanat yang ada di situ, sesuai dengan tujuan bersama, tentunya insya Allah bisa selesai. Optimis bisa selesai insya Allah. Kapan? Allah alam misalnya kan itu. Tapi kemudian kan itu penting untuk dibangun optimisme, ada ruang-ruang, ada agen-agen yang agen of change ya, agent of change yang bisa membantu, ada support system yang bisa dibangun. Itu bisa terjadi. Bila ruang-ruang itu bisa dibentuk, bila support system bisa dibentuk, ya itu tentunya bisa mendapatkan solusi yang diharapkan. Jadi itu yang menurut saya menjadi penting. Refleksi. Apakah kita sudah sadar hal tersebut menjadi prioritas kita, atau bahwa prioritas kita adalah untuk belanja, bukan untuk melindungi belanja online lebih mudah itu kan? Atau kita benar sadar bahwa itu juga penting untuk gitu kan? Atau kita sadar betul bahwa teknologi itu juga ancaman misalkan itu, bahwa dengan expose kita ke sini di HP ini Anda tahu apa yang saya lakukan, makanya aku kasih kan. Apa yang ada di situ menjadi dibaca sehingga kajian lebih tahu daripada kita sendiri. Yeah. Itu yang harus diperhatikan bersama-sama. Oleh karenanya, kenapa kemudian RUU Pelindungan Data Pribadi ini jadi penting? Salah satunya itu menjadi penting ya, karena kan ini bicara soal data pribadi ya, personal data protection, orang, perseorangan ataupun entitas yang lain yang bisa diidentifikasi, yang kemudian harus dijaga, harus sadar bahwa ini harus ada gitu, pelindungannya. Termasuk tadi dalam teknologi harus ada sangkut pautnya. Bagaimana kemudian ketika sebuah machine learning ya, AI atau apapun yang dibentuk yang bisa masuk merobos ke sini dengan apapun, misalkan data kita diambil dan lain-lain, apa yang terjadi bila itu disalahgunakan? Alhamdulillah kalau itu untuk memberikan keuntungan ke kita tadi itu misalkan punya ada tawaran apapun misalkan rezeki nomplok kah, yang lain-lain bisa ya kan seperti itu. Jadi penting untuk meletakkan hal tersebut. Meskipun saya dalam diskusi dengan Raja ya teman kita itu juga mengatakan ya teknologi harus kita kontrol, bukan kita menjadi budaknya teknologi. Effortnya berat, tapi saya yakin bahwa dengan kita diberikan akal itu tentunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemanusiaan. Insya Allah. Nah, kalau kita bicara
soal tadi Gus, teknologi. Artinya kan ada dua sisi mata uang nih. Bisa menguntungkan. Ini malah koin apa kertas? Mata uang tetap ada dua kan? Satu kertas tetap ada dua, kanan dan kiri. Nah, artinya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, maka untuk kemudian meminimalisir kerugiannya, pemerintah harus hadir sebenarnya. Ya. Harus hadir ya. Dan mengatur regulasinya. Duty bearer. Kalau kita sudah membentengi diri, tapi ketika pemerintah tidak memprioritaskan itu jadi agenda bersama, maka kita juga tetap akan rentan. Ya. Setiap dari kita pasti rentan. Setiap dari kita. Termasuk tadi entah itu Anda milenial apa tidak, itu sama saja. Justru kalau non milenial juga masalah benar kan itu. Iya. Karena kita bicara data pribadi, ini tidak hanya data digital sebenarnya. Data yang non digital juga banyak kan. Iya kan, nomor rumah apa digital kan, nggak akan ditempel dia. Iya. Ditempel nggak sih? Ditempel. Ditempel kadang. Iya. Ojek online kan pasti kan hari. Nah, Gus, sebenarnya di konvensi HAM itu data pribadi itu bagian dari HAM atau bukan sih? Iya. Sudah. Iya, dilindungi sebagai bagian privasi gitu. Sebagai bagian dari privasi ya. Maka harusnya di Undang-Undang Dasar kita ada kan pasal-pasal yang sudah mengaturnya 28 dari A sampai C ya. Jadi sebenarnya undang-undang kita visioner ya, karena waktu dibentuk kan belum ada teknologi kan, belum ada data pribadi ibaratnya. Artinya data pribadi belum menjadi isu yang sekrusial sekarang gitu. Tapi kenapa pemerintah sekarang belum visioner undang-undang dulu? Saya tidak bisa banyak komen. Ada diciduk ya Gus. Nggak, nanti banyak yang dislike kan. Oke, sekarang apa harapan Gus Gisai terkait dengan demokrasi di Indonesia? Terus kemudian tadi proses dialog yang sedang mencari bentuk, dan terakhir harapan Gus Gisai terhadap pelindungan data pribadi. Semua berkaitan sebenarnya. Kemudian saya berharap bahwa demokrasi bisa menjadi jalan bagi pemenuhan hak kita sebagai warga, pemenuhan keadilan. Demokrasi is not an end of itself, tapi sebagai means to achieve the goals tadi kan. Undang-undang dasar kita jelas menuju gerbang, mengantarkan sampai ke gerbang kemerdekaan. Artinya kan demokrasi juga sebagai alat menuju, means to achieve. Gitu. Apa itu justice, rights dan lain-lain yang bisa kita nikmati. Karena nggak bisa terwujud bila prosesnya juga nggak benar misalkan, ataupun juga tidak berjalan dengan baik. Nah, saya berharap seperti itu, bahwa proses-proses kita berdialog, proses-proses berkompetisi para politisi di proses elektoral itu juga berdampak pada terwujudnya keadilan. Apapun indikatornya, kuantitatif, kualitatif, apapun. Di program peduli misalkan, definisinya kan beda-beda juga kan. Dari cerita teman kita Sani itu mengatakan definisi soal inklusi apa eksklusi juga mereka nggak mau diajak misalnya, itu sudah selesai. Artinya kan pencapaian keadilan tadi juga dengan semua indikator yang kita anggap sebagai indikator yang kita pilih. Jadi harapannya ke depan proses-proses proseduralnya baik ya, dalam terwakilan perempuan terwakili dengan baik, kelompok rentan yang lain juga terwakili, anak muda, kelompok disabilitas, prosesnya juga adil, setara. Tapi juga kemudian dari proses itu menghasilkan para pengambil kebijakan yang menerjemahkan suara aspirasi itu ke dalam sebuah keputusan yang benar-benar berdampak menghasilkan keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalkan. Itu yang penting. Ya, banyak PR masih. Bagaimana tadi di pertanyaan sebelumnya, misalkan bahwa apa yang terjadi saat ini ya memang proses-proses elektoralnya, proses-proses politisnya memang belum sepenuhnya menuju kepada atau menghasilkan para pengambil kebijakan yang benar-benar bisa mewujudkan sila kelima atau Pancasila.
dari 1 sampai 5 misalkan. Itu belum bisa terwujud dari sistem seleksinya misalkan, dari sisi perumusan kebijakannya misalkan. Procedurally yes. Prosedur artinya bahwa ada RDPU, ada misalkan dialog pertemuan, tapi decision making-nya seperti apa? Itu menjadi pertanyaan besarnya. 5 tahun melakukan program Inspire, di saat ini evaluasi yang kita lakukan kemarin bersama teman-teman dari Bappenas, dari beberapa pemain kemudian mengatakan ya PR-nya masih besar tentang pengambilan keputusan yang merefleksikan aspirasi. Prosesnya sudah terbuka, semua bisa terlibat. Baik di masa pandemi ini meskipun limited ya, kita juga bisa terlibat melakukan diskusi, melakukan partisipasi meskipun tidak berdampak besar, tapi itu masih ada ruang-ruang tersebut. Jadi bila prosedurnya juga diperbaiki, insya Allah menghasilkan orang-orang yang berintegritas, yang benar-benar bisa menjadi wakil, mengartikulasikan kepentingan kita menjadi keputusan politik yang berdampak pada keadilan. Saya pikir seperti itu harapannya. Oke, Gus, satu kata untuk pemerintah. Satu kata. Satu kata untuk pemerintah. Ini berat. Tapi begini ya. Satu kata, Gus. Sebelum. Gini kan, bersih sebenarnya. Bersih. Harus bersih. Harus bersih. Berarti sekarang belum. Kalau kita mengatakan seluruh pemerintah sebagai sebuah sistem ya, fakta bahwa adanya kasus korupsi yang masih tinggi, apa kita bisa mengatakan bersih? Ya. Itu. Jadi saya pikir itu menjadi penting yang bersih dari sini. Ya. Telah kita saksikan sudut pandang dari Gus Kisai. Beliau berpesan kalau pemerintah bersihlah. Masih ada secara keseluruhan masih ada pemerintah yang perlu membenahi diri untuk jadi bersih. Cara untuk membersihkannya dengan berdialog karena demokrasi start with dialogue. Oke, kita ketemu lagi di Utas Kemitraan selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih Gus Kisai. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tetap sehat. Sehat. Selamat sore.